Baik, di sini saya akan membahas pencegahan penyakit cacingan pada anak-anak. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Firmansyah dengan NIM 2023 0203 0031 dari Prodi Sarjana Keperawatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan cara mencegah penyakit cacingan pada anak-anak. Sebelumnya kita harus pengenalan terlebih dahulu penyakit cacingan yang berdampak pada kesehatan bagi anak-anak. Infeksi cacing dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan, kekurangan nutrisi, anemia, hingga gangguan pertumbuhan pada anak-anak. Hal ini dapat mengganggu kualitas hidup dan produktivitas individu yang terinfeksi. Nah, apa itu cacingan? Cacingan adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kondisi infeksi parasit cacing pada tubuh manusia atau hewan. Infeksi cacing dapat terjadi ketika cacing-cacing parasit masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara, misalnya melalui air minum atau makanan yang terkontaminasi, kontak langsung dengan tanah yang tercemar, atau melalui vektor seperti nyamuk atau serangga. Cacing-cacing ini kemudian dapat hidup dan berkembang biak di dalam tubuh manusia, mengkonsumsi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk bertahan hidup. Infeksi cacing dapat pada manusia yang menyebabkan berbagai gejala tergantung pada jenis cacing yang menyebabkan infeksi, seperti gangguan pencernaan, kekurangan nutrisi, anemia, dan lain-lain. Penting untuk memahami bahwa cacingan dapat dicegah dengan menjaga kebersihan pribadi, sanitasi yang baik, dan menghindari konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi. Pengobatan untuk cacingan biasanya melibatkan penggunaan obat-obatan antiparasit yang dapat membatasi cacing-cacing yang hidup di dalam tubuh. Jadi secara singkat, cacingan adalah kondisi infeksi parasit yang mempengaruhi tubuh manusia atau hewan dan dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan yang tepat. Ada jenis-jenis cacingan. Yang pertama ada jenis cacing kremi atau enterobiasis. Cacing kremi atau enterobiosis adalah cacing kecil berwarna putih yang sering menginfeksi anak-anak. Infeksi cacing kremi biasanya menyebabkan gatal-gatal di sekitar anus, terutama pada malam hari. Dan yang kedua ada cacing gelang. Cacing gelang adalah cacing bulat besar yang bisa mencapai panjang hingga 35 cm. Infeksi cacing gelang dapat menyebabkan gejala seperti sakit perut, muntah, diare, dan penurunan berat badan. Ada cacing cambuk. Cacing cambuk adalah cacing yang menyerang usus besar. Infeksi cacing cambuk bisa menyebabkan gejala seperti diare, sakit perut, anemia, pertumbuhan yang lambat pada anak-anak. Dan yang keempat ada cacing tambang. Cacing tambang yang disebabkan oleh Ankylostomas biasanya masuk ke tubuh manusia melalui kulit yang bersentuhan dengan tanah yang terkontaminasi. Terus ada cacing pita. Cacing pita adalah cacing pipih panjang yang bisa mencapai beberapa meter panjangnya. Dan yang keenam ada cacing hati. Cacing hati adalah cacing pipih yang menginfeksi hati dan saluran empedu. Terus ada cacing anjing. Biasanya menginfeksi anjing, tetapi manusia juga bisa terinfeksi melalui kontak dengan tanah atau kotoran yang terkontaminasi. Yang keempat ada cacingan pada anak-anak. Di sini ada yang pertama, gatal di sekitar anus, terutama terjadi pada malam hari. Anak sering menggaruk area tersebut yang bisa menyebabkan iritasi dan infeksi sekunder. Yang kedua ada sakit perut, nyeri atau kram di perut yang sering datang dan pergi. Dan yang kedua ada anak mungkin mengeluh sakit perut tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga ada nafsu makan berkurang atau bertambah. Penurunan nafsu makan bisa menyebabkan penurunan berat badan. Dan yang keempat ada diare atau konstipasi, perubahan pola buang air besar termasuk diare yang bisa disertai darah atau lendir atau konstipasi. Dan yang kelima penurunan berat badan. Penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan meskipun nafsu makan baik, anak terlihat kurus atau kurang gizi. Dan yang keenam mual dan muntah. Dan yang ketujuh ada kelelahan dan lemah. Anak tampak lelah dan lemah, sering merasa tidak bertenaga. Yang kedelapan gatal-gatal atau ruam kulit, reaksi alergi atau ruam di kulit. Dan yang kesembilan batuk atau sesak nafas. Dan yang kesepuluh ada gangguan tidur. Yang terakhir ke-11 ada anemia. Nah, di sini ada penyebab umum cacingan. Kebersihan yang buruk. Yang kedua ada sanitasi yang buruk. Yang ketiga makanan dan air yang terkontaminasi. Yang keempat kontak dengan tanah yang terkontaminasi. Yang kelima hewan peliharaan. Dan yang keenam kebiasaan hidup dalam lingkungan yang padat dan kurang higienis. Terus ada pencegahan cacingan pada anak-anak.
Pencegahan cacingan pada anak-anak sangat penting untuk memastikan mereka tetap sehat dan terhindar dari infeksi cacing parasit. Berikut ada beberapa langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, ada menjaga kebersihan tangan. Nah, ajarkan anak untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum makan, setelah bermain di luar, dan setelah menggunakan toilet. Terus, pastikan anak mencuci tangan dan benar, termasuk membersihkan bagian bawah kuku. Dan yang kedua, ada menjaga kebersihan makanan dan minuman. Cuci buah dan sayuran dengan baik sebelum dikonsumsi, terutama jika dimakan mentah. Dan yang ketiga, ada pemeliharaan kebersihan lingkungan. Bersihkan lingkungan tempat tinggal secara rutin, termasuk mainan dan permukaan yang sering disentuh anak. Yang keempat, menggunakan alat alas kaki. Ajarkan anak untuk selalu menggunakan alas kaki saat berada di luar rumah, terutama tempat yang mungkin terkontaminasi oleh kotoran manusia atau hewan. Dan yang keenam, menjaga kebersihan pribadi. Ganti pakaian dalam anak setiap hari dan cuci dengan air panas jika mungkin. Yang ketujuh, mendidik anak tentang kebersihan. Edukasi anak tentang pentingnya menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan, memberikan penjelasan yang sesuai dengan usia anak tentang bagaimana cacing bisa masuk ke dalam tubuh dan mencegahnya. Dan yang kedelapan, pemeriksaan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin ke dokter untuk memastikan anak bebas dari infeksi cacing. Yang kesembilan, menggunakan toilet dengan benar. Ajarkan anak untuk menggunakan toilet dengan benar dan memastikan toilet selalu bersih. Yang kesepuluh, yang terakhir, ada menyimpan makanan dengan aman. Simpan makanan di tempat yang bersih, tertutup untuk mencegah kontaminasi. Terus ada juga pengobatan cacingan pada anak-anak. Pengobatan cacingan pada anak-anak melibatkan penggunaan obat-obatan anti cacing yang efektif membunuh cacing parasit dalam tubuh. Selain itu, langkah-langkah tambahan untuk mencegah terinfeksi juga penting. Berikut adalah langkah-langkah pengobatan cacingan pada anak-anak. Yang pertama, ada obat anti cacing. Dokter biasanya meresepkan obat-obat anti cacing yang efektif untuk jenis cacing tertentu. Ada albendazole, yang kedua ada mebendazole, yang ketiga ada Prantel Pamat, dan yang terakhir ada praziquantel. Terus ada dosis dan cara pemberiannya. Dosis obat anti cacing biasanya disesuaikan dengan usia, berat badan, dan jenis infeksi cacing. Terus ada beberapa obat diberikan sebagai dosis tunggal, sementara yang lain mungkin memerlukan beberapa hari pengobatan. Yang ketiga, tindakan tambahan untuk menghindari reinfeksi. Yang pertama ada cuci tangan, kebersihan lingkungan, cuci pakaian dan spray, dan potong kuku. Dan yang keempat ada pengobatan untuk seluruh keluarga. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin menyarankan agar seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah juga menjalani pengobatan untuk mencegah penularan ulang. Terus yang kelima ada pemeriksaan dan konsultasi lanjutan. Yang keenam ada edukasi tentang kebersihan. Yang ketujuh, obat cacing berkala. Yang kedelapan, memastikan nutrisi yang baik. Nah, kesimpulannya tentang mencegah cacingan pada anak-anak. Mencegah cacingan pada anak memerlukan kombinasi kebersihan yang baik, pendidikan, tindakan pencegahan yang efektif. Langkah-langkah utama yang perlu diambil meliputi: yang pertama ada menjaga kebersihan, yang kedua kebersihan makanan dan minuman, yang ketiga kebersihan lingkungan, dan yang keempat menggunakan alas kaki, yang kelima menghindari kontak dengan kotoran, dan yang keenam kebersihan pribadi, yang ketujuh edukasi tentang kebersihan, dan yang kedelapan pemeriksaan rutin dan obat cacing. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, risiko infeksi cacingan pada anak-anak dapat diminimalkan secara signifikan. Kebersihan yang baik dan edukasi terus-menerus tentang cara mencegah infeksi adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan anak dan mencegah cacingan. Baik, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk video ini. Terima kasih.